Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-17. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Boni mendapatkan tugas untuk mewakili atasannya untuk memberikan arahan kepada karyawan baru di kantornya. Durasi waktu yang diberikan pada Boni 2 jam. Karena ada urusan lain di luar kantor, Boni menjelaskan semuanya dengan sangat cepat sehingga semuanya selesai dalam waktu 1 jam. Perilaku Boni menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang A. melalaikan tanggung jawab, B. bekerja semaunya saja, C. tidak memiliki ketulusan dalam bekerja, D. melakukan perbuatan korupsi, E. tidak bertele-tele dan menghemat waktu. Oke, kalau teman-teman mau jawab dulu sendiri boleh, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Ya, jadi di sini si Boni mewakili atasannya untuk menyampaikan arahan ke karyawan baru. Nah, durasi yang diberikan ke Boni adalah 2 jam. Tapi karena si Boni punya urusan lain di luar kantor, dia menjelaskannya dengan sangat cepat yang diselesaikan atau yang disampaikan semuanya selesai dalam waktu 1 jam. Nah, perilaku si Boni ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bagaimana. Tadi kita udah baca 5 pilihannya dan semuanya menggambarkan apa yang dilakukan Boni. Tetapi di sini pilihan yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku Boni adalah dia melakukan perbuatan korupsi, yaitu korupsi waktu, di mana dia disuruh menyampaikan 2 jam tetapi dia sampaikan atau dia gunakan waktunya cuma 1 jam. Jadi ini merupakan salah satu tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu dalam bekerja. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah D, melakukan perbuatan korupsi. Karena korupsi itu tidak hanya soal uang, tetapi juga waktu dapat dikorupsi oleh seseorang. Lanjut soal nomor 2. Warti adalah seorang pengusaha. Ia terkenal sangat ramah dan suka menolong masyarakat di sekitarnya yang sedang mengalami kesulitan. Warti selalu menangkap banyak peluang demi membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi orang yang membutuhkan. Warti membantu orang tidak pernah dengan melihat latar belakang sosial kulturnya. Sikap Warti menunjukkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu A. Cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada Pancasila, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, di sini si Wati adalah seorang pengusaha. Ia sangat ramah dan suka menolong. Dia membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan. Nah, sikap si Warti menunjukkan nilai-nilai dasar bela negara. Dari kelima pilihan yang ada, yang menggambarkan sikap Wati adalah pilihan yang B, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Lanjut soal nomor 3. Ani merupakan anak sulung dari 3 orang bersaudara. Terlahir di tengah keluarga yang kaya raya membuat Ani tidak segan-segan bergaya bourgeois. Seluruh barang-barang yang dimilikinya bermerek luar negeri dan limited edition. Tidak segan-segan dia meneguh kocek demi mengejar barang-barang yang diincarnya. Ani percaya bahwa produk-produk luar negeri merupakan produk yang terbaik dibandingkan produk dalam negeri. Sikap Ani mencerminkan pandangan A. Primordialisme, B. Xenocentrisme, C. Etnosentrisme, D. Sukuisme, E. Ekstremisme. Silakan teman-teman jawab. Ya, di sini kasusnya adalah si Ani dia lebih menyukai produk-produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Dia menganggap bahwa produk luar negeri itu adalah produk yang terbaik dan dia bergaya dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli produk-produk tersebut. Sikap Ani ini mencerminkan pandangan apa? Nah, di sini udah ada pembahasannya. Yang pertama adalah primordialisme. Menurut KBBI, primordialisme adalah suatu sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan.
Jadi, sikap primordialisme, kita memegang teguh nilai-nilai yang kita bawa sejak kecil. Nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan kita. Yang kedua adalah xenocentrisme. Xenocentrisme adalah pandangan yang menilai dan memandang segala sesuatu yang berasal dari luar negeri lebih baik daripada negeri sendiri. Jadi, untuk kasus si Ani tadi, jawabannya adalah xenocentrisme. Kemudian etnosentrisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya, sikap etnosentrisme disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Ya, kalau etnosentrisme menganggap bahwa kebudayaan dia lebih baik dari kebudayaan lain, atau dia meremehkan kebudayaan lain. Itu etnosentrisme. Kemudian sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Sedangkan ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum, ya, karena ekstrim. Nah, jadi untuk soal nomor 3, karena di sini adalah dia lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negerinya, maka jawabannya adalah pilihan B, xenocentrisme. Lanjut soal nomor 4. Budi seorang jaksa muda. Dalam sehari-hari, Budi selalu menjalankan tugas sebagai seorang jaksa yang akuntabel dan profesional. Namun saat ini Budi mengalami dilema salah satu keluarga dekatnya harus mengikuti proses peradilan akibat ketelodoran berkendara dalam keadaan ngantuk. Di lain sisi, jaksa yang mendampingi kasus tersebut yaitu calon istri Budi. Karena desakan orang tua, akhirnya Budi menyampaikan ke calon istrinya terkait identitas terdakwa dan berharap calon istri untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan keluarganya. Menurut Anda, Budi melakukan penyimpangan sila ke A1, B3, C5, D2, E4. Di sini karena si Budi ada salah satu anggota keluarganya yang mengikuti proses peradilan akibat ketelodoran berkendara karena dia mengendara dalam keadaan mengantuk. Kemudian yang menangani kasusnya ini adalah calon istri Budi. Dan Budi karena desakan orang tuanya menyampaikan identitas terdakwa kepada calon istri berharap untuk calon istrinya bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini karena adanya peradilan, maka berkaitan dengan kasus keadilan. Sila yang berhubungan dengan keadilan adalah sila kelima. Jadi ini merupakan penyimpangan dari sila kelima. Jawaban soal nomor 4 adalah C5 atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 5, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan sosial, E. Kebangsaan. Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, di sini pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Yang bunyinya yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di antara pilihan nomor 5 yang bukan merupakan usul yang disampaikan oleh I.R. Soekarno adalah pilihan B, yaitu kekeluargaan. Lanjut soal nomor 6. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPR 1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara Republik Indonesia. Karena Pancasila merupakan A. Dokumen histori yang luhur, B. Alat pemersatu bangsa, C. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang, D. Landasan perjuangan bangsa, E. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Ya, di sini yang ditanyakan adalah Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di Indonesia karena Pancasila merupakan
Jawabannya adalah pilihan E, yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 7. Yang bukan merupakan dampak atau akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Konstituante dibubarkan, B. Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku, C. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, D. Dibentuk DPRS, E. Dibentuk DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Silakan teman-teman jawab. Oke, di sini udah ada pembahasannya. Jadi dampak dari dekret presiden ada 4. Yang pertama ada konstituante dibubarkan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku. Yang ketiga dibentuk DPAS. Dan yang keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang bukan jawabannya adalah pilihan D. Ya, karena di sini yang ditanyakan yang bukan merupakan dampak atau akibat dari dekret presiden, yaitu D dibentuk DPRS. Lanjut soal nomor 8. Yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah A. Pimpinan MPR, B. Badan Pekerja MPR, C. Pembantu MPR, D. Komisi MPR, E. Panitia Ad Hoc MPR. Silakan teman-teman jawab. Oke, di sini yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah C, yaitu pembantu MPR. Sedangkan pimpinan MPR, Badan Pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR merupakan alat-alat perlengkapan MPR. Lanjut soal nomor 9. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah A. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, B. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan, C. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang, D. Pemimpin Jepang banyak yang gugur, E. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Ya, silakan teman-teman jawab. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945. Jadi, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah E. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat dan merupakan penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu. Lanjut soal nomor 10. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama. Hasil sidang tersebut adalah A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945, B. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, C. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional, D. Dibentuknya Wakil Rakyat yaitu DPR dan MPR. E, A, B, dan C benar. Silakan teman-teman jawab. Jadi di sini yang merupakan hasil sidang PPKI pertama adalah pilihan A, B, dan C. Jadi, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah E. A, B, dan C benar. Karena pada sidang pertama, PPKI dihasilkan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu komite nasional. Jadi, nomor 10 jawabannya adalah E. Oke, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.